Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kakak-kakak di CrowdJobs. Hari ini kita akan belajar tentang materi P3K untuk guru SD ya. Next. Jadi salah satu materi untuk P3K guru SD itu kan ada kompetensi pedagogik dan profesional. Nah, kalau pedagogik itu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Lalu, kalau untuk kompetensi profesional, itu ada penugasan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Jadi harus paham gitu ya yang akan diajarkan, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Seperti itu. Nah, kita langsung coba ya soalnya. Nomor 1, agar dapat mencapai hasil yang optimal, guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya. Hal ini merupakan implementasi dari, jawabannya apa? Boleh open mic langsung jawab atau chat di kolom komentar. Apakah jawabannya kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, atau kompetensi akademik? Jawabannya apa, Kak? Yang jawab masih satu nih, yang lain boleh dong untuk menjawab. Oke, udah ada yang 4, thank you. Thank you Kak Gustina, Kak Vera, Kak Wulan, Kak Kirana, Kak Eva. Thank you ya udah aktif. Kak Triwani, udah masuk ya Kak? Oke, jawabannya ada yang A, ada yang C, ada yang B. Ya, jawaban yang benar adalah yang C ya, kompetensi pedagogik. Nah, kenapa sih jawabannya kompetensi pedagogik? Nah, jawaban sebentar. Saya ini kompetensi pedagogik adalah salah satu dari beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi harus ada ya kompetensi pedagogik itu. Nah, kompetensi pedagogik itu apa ini? Melibatkan pemahaman guru terhadap cara-cara mengajar dan mendidik peserta didik secara efektif. Nah, ini mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi, bisa mendesain gitu, pembelajarannya itu sesuai sama karakteristik peserta didiknya. Kalau anak-anaknya banyak yang bandel atau guru-guru yang ngajar di gunung itu kayak gimana, atau guru-guru yang ngajar di kota, modelnya beda kayak. Itu tuh salah satu kemampuan pedagogik, ya. Saya sambil mengadmit teman-teman yang terlambat masuk. Nah, berbagai metode pengajaran. Jadi nggak cuma satu arah atau ceramah aja gitu. Jadi pengajarannya itu bisa macam-macam. Bisa kayak praktikum, bisa kayak studi lapang, seperti itu. Serta kemampuan dalam mengelola kelas dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Jadi kayak bisa itu, namanya manajemen kelas. Itu tuh bisa. Nah, itu adalah kemampuan pedagogik. Ya, seperti itu. Selanjutnya ya, udah siap ya nomor 2. Yang baru masuk langsung join aja ya. Jawab-jawab aja di kolom chat biar kita bisa belajar bersama. Kalau nanti ada yang punya eh, pengetahuan yang lain kayak Kak nggak gitu Kak jawabannya bener gini atau mau nambahin gitu. Iya bener Kak jawabannya itu tapi atau kayak penjelasan tambahnya ini itu nggak apa-apa ya. Feel free aja untuk kakak-kakak di sini belajar karena kita sama-sama belajar gitu. Jadi biar bisa masuk gitu daripada cuma dengerin aja, lebih baik aktif. Oke? Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar. Jawabannya, menyiapkan benda-benda yang nyata untuk dimanfaatkan siswa belajar, mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi, membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri, memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu atau menjelaskan suatu konsep secara detail.
yang nggak sesuai nih dengan model konstruktivis. Dari kata-katanya adalah konstruktif ya. Konstruktif itu kan berarti apa? Membangun ya. Nah, itu mana yang tidak sesuai kira-kira? Boleh teman-teman di sini kakak semua jawabnya di kolom chat ya. Ada D, ada E, macam-macam ya. Oke, hanya dua aja nih yang jawab. Yang di sini cuma ada dua orang. Ada 18 loh. Nggak ada salah, nggak ada benar ya teman-teman. Jadi nggak usah takut atau nggak usah kayak santai aja gitu. Nggak kayak takut atau kayak minder gitu. Nanti salah nggak usah. Karena kita sharing aja terus belajar bareng kan namanya gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bener ya, jawabannya yang D. Kenapa? Karena ya kalau memberi tugas siswa untuk menghafal konsep itu cuma nggak konstruktif gitu, kayak nggak ngebangun gitu. Jadi kayak mereka hanya, oh iya, aku harus ngafal nih kayak gitu. Kayak itu pembelajaran model lama, model kita dulu waktu SD gitu. Kalau sekarang udah konstruktif ya, harus menyiapkan benda-benda nyata biar orang apa anak-anak kita, siswa-siswa itu kayak lebih paham kayak oh ternyata gini ya. Oh gula tuh gini ya, garam tuh gini gitu. Terus mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi, kan membangun komunikasi. Akhirnya kan mereka siswa-siswanya membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. Nah, ini tidak membatasi gitu. Biar mereka itu terbangun gitu. Apa ya? Pemikirannya yang baik gitu itu terbangun. Oh, ternyata gitu ya gitu. Ini tuh jadi untuk satu tambah satu oke jawabannya dua. Tapi mungkin caranya untuk mendapatkan dua itu setiap siswa itu beda-beda gitu. Atau menjelaskan suatu konsep secara detail. Jadi nggak suruh ngafal tok, tapi dijelaskan gitu. Oh, kenapa sih pohon itu bisa berfotosintesis seperti itu? Dan kenapa perlu gitu fotosintesis? Nah, kalau nggak berfotosintesis mereka nggak makan. Nah, kalau nggak makan mereka nggak hidup kayak gitu loh. Harus detail, ya. Jadi terbangun gitu. Pola pikir anak-anak itu terbangun lewat model konstruktivis. Nah, ini lanjut ya. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah, ini penting nih di ilmu pedagogi tadi ya, konsep pedagogi atau kemampuan pedagogik itu tadi dijelaskan kan kalau guru itu harus bisa membuat model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jawabannya apa? Kooperatif, project based learning, konseptual, inquiry, atau discovery. Ini belepotan ya. Mohon maaf ya. B, 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 B. Ya, ini tadi kata kuncinya apa sih? Kakak di sini harus tahu ya kata-kata kuncinya ya. Di sini ada ini jelasnya itu adalah kinestetik. Aduh, salah, maaf. Ini harus saya hapus. Ini yang hilang hilang tuh yang mana ya? Ini deh. Eh, spotlight. Nah, harusnya ada nih. Ini ya yang jelas tuh dia. Ini nih vanishing pen nih. Kinestetik ya, jelas. Terus em, senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kayak lebih baik pakai project based learning. Ya, jadi dikasih project terus mereka bisa belajar. Kasih project terus mereka bisa belajar. Itu better. Karena anak-anaknya tuh lebih kayak gerak gitu loh. Kinestetik itu kan gerak ya. Lebih kayak ke gerak, lebih kayak bekerja kayak gitu. Padahal cuma kayak ngedengerin ataupun apa nonton video kayak gitu. Oke. Nah, project based learning itu ada mengapa pilihannya tepat? Ini karena aktivitas fisik cocok untuk anak kinestetik, relevansi itu jadi dengan mengerjakan proyek mereka tuh lebih paham konteksnya kayak relevan gitu. Terus kolaborasi, membangun apa ya kerjasama antar siswa terus pemberian tugas. Nanti tadi kan jelas ya di soal yang sebelumnya itu tuh 70% mereka presensi dan mereka nah siswa lebih senang jika mengerjakan tugas gitu.
gitu. Jadi ya udah dikasih konsep aja kan. Soal berikutnya, pembelajaran bermakna mengharuskan siswa secara tekun mengaitkan konsep-konsep baru dengan konsep yang sudah mereka pahami sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan, jadi gua tahu gitu, konsep awalnya siswa, umpamanya nih, air berubah menjadi gas. Guru itu harus tahu, anak-anak itu udah paham belum sih kalau air bisa jadi gas? Perubahannya apa itu namanya menguap kan? Tapi anak-anak udah paham belum sih kayak gitu? Itu disebutnya apa? Apakah siklus belajar, peta konsep, pembelajaran konsep, struktur kognitif, atau pemrosesan informasi? Ada D, ada C, ada D, B, macam-macam ya. Ada D, kita lihat ya. Biar teman-teman kalau umpamanya kecepatan, saya ngajarnya boleh ngomong di chat ya, atau langsung open mic, Kak, kecepatan pelan-pelan gitu. Atau bisa chat juga kayak gitu. Buat yang baru datang langsung aja join ya, karena kita sebenarnya tadi sudah menunggu 5 menit. Lanjut, peta konsep. Nah, kenapa jawabnya peta konsep? Nah, ini cara untuk guru mengetahui konsep yang sudah dimengerti sama siswa itu namanya peta konsep atau konsep mapping. Nah, ini adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran untuk menganalisis dan menggambarkan hubungan antara berbagai konsep atau gagasan. Nah, dengan membuat peta konsep, guru dapat melihat bagaimana siswa mengorganisasi dan menghubungkan konsep-konsep yang mereka ketahui. Nah, ya jadi kelihatan nih, guru tuh bisa tahu gitu. Oh, dalam satu kelas itu siswanya itu tuh gimana nih? Udah paham semua atau belum paham atau rata kayak gitu atau condong ke yang nggak paham kayak gitu. Ya, itu namanya peta konsep. Lanjut, di lingkungan sekolah maaf ya, seorang guru mengimplementasikan beberapa aturan, seperti melarang siswa menginjak rumput dan mencoret-coret meja, dengan tujuan untuk membentuk kebiasaan atau tindakan yang diinginkan. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan apa? Naturalis, kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, atau logis. Logis apa ya ini? Nggak kelihatan nih saya. D, A, D, A. Yang lain dong? Boleh? Thank you loh, Kak Kirana, Kak Eva yang udah aktif ya. Kak Daniel, Kak Saraswati, Kak Wenda. Yang lain boleh ya join. Ada yang D, ada yang A nih. Nah, ada yang konsep D, ada yang A. Ini tadi harusnya kita sebelumnya ada pemetaan konsep ya. Biar di sini saya tahu gitu kakak pemahamannya seperti apa gitu tentang materi pedagogi. Tapi nggak apa-apa karena belajar bareng kita santai. Wih, ada yang B, ada yang A. Jawabannya macam-macam ya. Nah, jawabannya yang benar adalah naturalis. Wih, jawabannya malah A. Jadi, kenapa naturalis? Kecerdasan naturalis adalah salah satu dari 9 jenis kecerdasan. Nah, apa sih kecerdasan naturalis? Itu adalah kemampuan untuk memahami, mengenali, dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar. Nah, sebentar. Aturan yang melarang menginjak rumput bertujuan untuk melindungi lingkungan alam dan mengajarkan siswa lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian alam. Terus melarang mencoret-coret meja itu juga upaya untuk mempertahankan lingkungan fisik sekolah kayak gitu. Jadi tadi sebenarnya poinnya adalah pembiasaan berkembang kecerdasan kayak karena nggak boleh menginjak rumput, coret-coret meja itu kayak lebih mencintai lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi itu kecerdasan naturalisnya itu tuh berkembang gitu. Jadi dia lebih peka terhadap alam sekitarnya. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi, jadi fungsinya ekstrakurikuler itu biar bisa mengembangkan bakat minat siswa itu apa? Kegiatannya itu harus gimana? A. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi.
C. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. Prestasi, rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. Prestasi, pengembangan edukatif, dan satunya nggak kelihatan saya. Semoga kakaknya kelihatan ya. Jawabannya apa? Ada yang jawab A, ada yang jawab, oh, ada yang jawab B, ada yang jawab C, macam-macam ya. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Oke, karena macam-macam A, B, C ini kita harus lihat ya, kira-kira jawaban yang agak aneh itu yang mana? Oke, jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena sebenarnya kayak ekonomis ini tuh nggak masuk ya. Jadi sebenarnya C sama E itu sebenarnya dari awal boleh dihilangin. Nah, penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi. Jadi ekstrakurikuler itu tuh condongnya itu ini, nih rekreatif, kreatif ini, gitu. Nih. Nah, fungsi-fungsinya itu dalam ekstrakurikuler itu adalah penyaluran atau channeling. Itu memberikan siswa wadah untuk menyalurkan minat, bakat, hobi. Pengembangan, dikembangkan itu keterampilannya, pengetahuannya. Edukatif, memberikan informasi baru kan, pembelajaran tambahan. Rekreatif kreatif itu nggak cuma ngasih ilmu, tapi juga bisa anak itu enjoy gitu loh. Karena dengan ekstrakurikuler kan, nggak cuma melulu kayak matematika, jangan ngerjain soal ya gitu. Jadi ekstra itu lebih bisa bikin anak-anak tuh enjoy. Terus prestasi atau achievement gitu, mungkin siswa untuk mencapai prestasi di luar kemampuan akademik kayak gitu. Jadi kayak ikut pramuka gitu. Mungkin akademik kurang tapi ya pramukanya bagus. Itu kan tuh fungsi-fungsi ekstrakurikuler. Teman-teman yang lain kedengeran nggak? Kok Kak Wenda kurang kedengeran ya? Saya nggak pakai headset sih memang. Tapi apa kurang kedengeran? Saya coba tes mic ya. Halo? 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 Terdengar jelas Kak. Oke. Kak Wenda coba. Aku agak mendekat ke sound ya. Apa mic ya gitu. Kak Wenda coba dikeraskan suaranya dikit aja biar lebih jelas. Oke, thank you Kak Pipit, Kak Daniel, Kak Tri, Kak Mutiara, Kak Nelly, Kak Anisha, Kak Vera yang sudah menjawab. Lanjut ya. Guru memfasilitasi pembelajaran di mana semua anggota kelompok diberi kesempatan untuk secara bebas menyampaikan pendapat, ide, dan tanggapan mereka terhadap suatu situasi. Sehingga beragam alternatif pandangan dapat muncul. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran apa? PBL atau Project Based Learning, Inquiry Learning, Discovery Learning, Kooperatif, dan Problem Based Learning. Boleh dijawab? Aku coba bantu kasih keyword-keywordnya ya. Nih, diberi kesempatan secara bebas menyampaikan pendapat. Nah, tuh. Beragam alternatif pandangan muncul. Kira-kira apa ya? Ini dia tuh mengenali situasi tertentu. Ini tadi mana? Tanggapan mereka terhadap suatu situasi tertentu. Jadi ada situasi, siswanya tuh bebas gitu loh. Lo maaf ya. Kamu mau berpendapat apa? Terus kamu mau kayak kasih tanggapan apa? Kayak gitu. Terus kayak kalau ada masalah, nyolusinya gimana? Kayak gitu. Itu apa sih pembelajarannya namanya? Pada dijawab C ya. C ada yang D, kalian D. Kak Vera E. Oke. Kak Daniel gini ya, kalau umpamanya P3K ini kan sebenarnya sama aja kan ya untuk umum dan khusus. Kan materinya kisi-kisinya itu untuk PGSD itu kan ya itu ya. Kalau nggak salah ya. Atau mungkin nanti boleh ya dibenarkan saya. Oh Kak, yang umum sama khusus itu beda gitu. Sepemahaman saya, khusus sama umum itu lebih kepada formasinya. Kalau khusus itu ada tiga level gitu. Yang pertama, satu itu kemarin yang sudah ikut lolos passing grade tapi belum lulus perankingan. Dua,
extend THK 2, terus yang ketiga itu apa ya? Guru di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik kita. Nah, itu khusus. Umum itu ada 2. Kalau nggak salah di Kemendikbud ya saya baca, umum itu ada guru yang, intinya guru yang sudah terdaftar di Dapodik sama untuk swasta gitu. Tapi kayaknya kisi-kisinya sama deh keduanya. Iya nggak sih? Gitu. Tapi nggak ada salahnya sih untuk ini, untuk belajar. Cuma ya nggak tahu ya, teman-teman nanti kalau mau yang merasa yang PPGK, oke, yang merasa kayak it's not worth it gitu, maksudnya kayak ya aku nggak kesini gitu, nggak apa-apa. Nanti boleh nyimak, boleh boleh nggak kayak gitu. Cuma ini kalau nggak salah sih sama, nggak tahu ya, mungkin beda. Next, jadi jawabannya apa ya ini ya? Problem based learning, bukan project based learning. Tadi yang jawabnya cuma satu ya. Kenapa sih kok problem based learning? Itu adalah pembelajaran di mana siswa, namanya problem ya, berarti bisa memecahkan masalah seperti itu, dan membuat siswa itu belajar dari masalah tersebut seperti itu. Mereka bekerja bersama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Nah, gitu. Jadi membebaskan mereka untuk kalau ada masalah itu solusinya kayak gimana. Semua orang bisa berpendapat seperti itu. Ini konteksnya juga nyata ya, kayak jadi nggak cuma satu arah aja gitu dikasih materi, oh bumi itu bulat kayak gitu. Gimana tuh anak-anak apa ya, membayangkannya kayak gitu kalau kita nggak ngasih problem based learning seperti itu. Pendekatan ini juga mempromosikan motivasi intrinsik siswa karena mereka melihat relevansi pembelajaran dan pemecahan masalah. Nah, PBL atau problem based learning itu dapat diterapkan di berbagai bidang di tingkatan pendidikan dan sering melibatkan diskusi, penelitian mandiri, serta presentasi. Lanjut ya, jadi jawabannya adalah problem based learning. Ketika semua siswa itu bisa kayak mengumumkan pendapat, terus uh, apa ya, secara bebas kayak gitu. Soal selanjutnya, untuk memulai pelajarannya, Pak Nurdin menghadirkan sebuah masalah yang menarik dan memicu rasa ingin tahu siswa-siswanya. Kreatif nih Pak Udin. Tujuannya adalah untuk menginspirasi para siswa agar aktif mengembangkan kreativitas mereka. Langkah yang dilakukan Pak Nurdin untuk itu merupakan bagian dari model pembelajaran apakah? Jawabannya. Portofolio scientific, penemuan discovery learning, authentic, atau contextual teaching and learning. Learning. C. Thank you Kak Kirana, langsung jawab C. Yang lain boleh atau mau dilihat dulu soalnya. Kita masih punya bang. Thank you Kak Daniel, jawabnya B. Ada scientific, ada penemuan discovery. Oke, yang lain belum menjawab ya. Ada E. Oke, thank you Kak Anisha. Ya, jawabannya beda-beda. Coba kita lihat ya jawabannya kuncinya. Penemuan discovery langsung. Ya, learning. Salah, mohon maaf. Jadi, model pembelajaran penemuan learning melibatkan siswa dalam proses aktif menemukan dan menjelajahi konsep dan pengetahuan dengan cara yang lebih otonom. Lebih otonom itu kayak sendiri, kayak gitu loh. Guru menghadirkan situasi atau masalah yang memicu rasa ingin tahu. Ya kayak tadi yang Pak Udin lakukan kayak gitu. Jadi kayak dibawain masalah, terus mereka kayak sudah bisa mengidentifikasi kayak gitu. Terus bisa praktek seperti itu. Itu namanya model pembelajaran penemuan discovery learning tadi. Soal selanjutnya, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Oh ya udah masuk ke penilaian nih. Jadi kalau ketika sudah membuat laporan itu penilaian apa? Kinerja, produk, portofolio, proyek, atau praktek. Hasil pengamatan dibuat laporan. Berarti penilaian. Wah, jawabannya masih beragam ya. Ada yang jawab D, E, C, D. Kata kuncinya ini ya, hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu kira-kira apa? Kata kuncinya adalah hasil pengamatan. Kita lihat ya, kuncinya ya.
termasuk penilaian produk. Oke. Nah, penilaian produk akan mencakup berbagai aspek dalam laporan tersebut, seperti keakuratan informasi, kelengkapan, kejelasan. Guru yang menilai kualitas dan efektivitas laporan. Kinerja lebih berkaitan dengan kemampuan siswa dalam melakukan pengamatan. Oke, portofolio mencakup kemampuan kumpulan karya siswa. Oke, proyek. Oke, praktek, aktivitas fisik. Oke ya. Jadi sebenarnya di sini itu kayak satu kesatuan gitu. Umpamanya siswanya itu melakukan pengamatan fotosintesis. Nah, itu bisa dinilai dari produknya, kinerjanya, portofolionya, proyeknya, atau prakteknya. Penilaian produknya apa? Siswa akhirnya membuat laporan kan. Nah, laporannya ini itu namanya produknya. Ketika kita sebagai guru menilai produknya, berarti ketika kita menilai laporannya, berarti kita menilai produknya kan. Nah, ketika pengamatan kita melihat aktivitas siswanya, dia bergerak untuk aktif apa enggak, atau cuma diem aja, terus dia kayak lebih banyak inisiatif atau enggak, itu lebih ke kinerja. Maaf, itu lebih, iya, itu ke kinerja, seperti itu. Atau juga bisa dinilai dalam segi prakteknya, seperti itu ya. Kalau prakteknya itu kayak aktivitasnya, tapi kalau kinerja itu hasilnya. Umpamanya nih, pengamatan hasil fotosintesis kayak gitu. Ketika di lapangan, dia itu bisa gitu memahami, oh hasil fotosintesis itu terjadi karena ini dan ini kayak gitu. Itu kinerja. Kalau praktek lebih kayak, oh anak ini bekerjanya itu serius nggak kayak gitu. Prakteknya bagus apa enggak. Nah, kalau proyek itu lebih seperti ketika Bapak Ibu guru di sini itu kasih proyek gitu. Namanya tentang proyek apa ya namanya? Proyek penelitian atau apa tentang fotosintesis kayak gitu. Untuk membuktikan fotosintesis di rumah kayak gitu. Nah, proyeknya itu dinilai, nah itu jadi penilaian proyek. Kalau portofolio itu ketika kita minta tolong anak-anak, ayo buat eh, artikel ya untuk tentang portofolio kayak gitu. Nah, itu artikelnya itu sebenarnya bisa dinilai produk, juga bisa dinilai sebagai portofolio. Jadi portofolio itu kayak kumpulan-kumpulan yang anak-anak sudah buat dalam sejumlah waktu. Ini kata-katanya sejumlah waktu. Jadi kayak satu semester itu udah selesai, terus biasanya di akhir itu pembelajarannya bisa dengan kayak, ayo coba apa yang sudah kamu pelajari di satu semester ini kamu buat dalam bentuk clipping gitu, atau mading, atau buku harian atau majalah organik lah kayak gitu. Itu penilaiannya portofolionya dia. Kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang setuju boleh menyanggah ya, karena ini kita apa dua arah gitu. Boleh banget untuk saling diskusi. Dalam perancangan pembelajaran terdapat, mohon maaf, kompetensi dasar yang mencakup pengenalan jenis, karakteristik, dan peran bahan alam dari tanaman dalam menciptakan karya seni dan seni rupa dan kriya. Oleh karena itu, guru dapat mengembangkan indikator yang sesuai pada tingkat kognitif mencipta. Manakah cara yang tepat di bawah ini? Ini apa namanya, kecerdasannya udah atau apa? Tingkatannya gitu, tingkatannya udah C6 nih, nah, tinggi banget ya, mencipta ya, merangsang anak untuk mencipta kayak gitu. Ini kata-katanya ini mencipta, lalu apa namanya, kunci-kuncinya lain adalah pengenalan jenis, karakteristik, dan peran bahan alami dari tanaman kayak gitu. Tentang tanaman kayak gitu kan. Nah, mana nih yang bisa, wih jawabannya kompak ya, saya lanjut aja, udah jelas ini berarti ya, salah. Oh, oke. Ini tadi sebenarnya nggak ada penjelasannya, ini tadi sebenarnya buat PR, tapi oke, tidak di ini, mohon maaf saya kelupaan tadi menulis di awal PR. Jadi kayak udah jelas ya, semua udah bisa jawabannya bener, membuat produk. Karena menciptakan, mencipta itu membuat produk. Kayak gitu. Oke, pas setengah jam kita belajar hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir. Untuk belajar gratis ini tidak ada record Zoom-nya ya, dan juga materinya tidak di-share. Tapi tenang aja, kakak di sini bisa eh, ikuti atau subscribe YouTube-nya Crojobs, karena kita secara berkala akan upload rekaman-rekaman kelas gratis itu di Crojobs, di YouTube-nya Crojobs. Seperti itu ya, semoga bermanfaat untuk pelajaran hari ini. Dan buat kakak-kakak di sini yang pengen
ikutan tryout untuk menguji nih seberapa besar sih kemampuan sampai detik ini gitu untuk siap menghadapi P3K teknis guru, itu bisa ikut tryoutnya di Projobs seperti itu. Sedang ada diskon 50% sampai 50%, mohon maaf, sampai 50% di bulan Oktober, tapi untuk beberapa produk tertentu. Juga ada bimbelnya ya, kalau mau join bimbel itu bisa khusus untuk guru SD. Harganya itu mulai dari 110, tapi 110 itu untuk yang kelompok. Jadi kalau kakak di sini yang join ini mau kelompok berkelompok gitu, kak mau dong ikut kelompokan biar bisa murah kayak gitu. Itu harganya mulai dari 110 per orang, itu udah dapat 5 kali pertemuan, dapat modul, dapat uh, free tryout. Jadi tryoutnya nggak bayar lagi, udah masuk ke situ kayak gitu. Jadi silahkan dipikir lagi seperti itu. Nanti kalau berminat bisa join atau bisa DM ke admin ya seperti itu. Terima kasih buat hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Insya Allah di jam yang sama. Tapi kalau enggak, nanti akan diinfokan itu. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.